Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran ilmu tafsir yang kita ambil dari kitab Manna'ul Qattan, ya. Di sana kita susun sedemikian rupa dalam bentuk soal dan jawab, dan kita sudah memasuki halaman kitab 190 lah. Kemudian nomor soal 44. Nah, dalam diktat, dalam fotokopi itu kan ada halaman 11, halaman 12. Pertanyaannya terjemahkan. Jadi diambil dari kitab Manna'ul Qattan, halaman 190. Tarajam, terjemahkan. Wa kana as-salafu radhiyallahu ridwanullahi alaihim. Dan adalah salaf atau ulama zaman sahabat, tabi'in, kan? Itu salaf namanya. Ridwanullahi alaihim yuhafizuna ala tilawatil Qur'an. Mereka memelihara atas hafalan Quran, atas membaca Quran. Wa minhum man kana yukhtimu fil yaumi wal lailah. Di antara mereka ada yang menghatamkan Quran dalam sehari semalaman, satu kali hatam kan. Wa minhum man kana yukhtimu bi aktsara. Ada yang lebih lah. Riwayat dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fi syahrin. Bacalah Al-Qur'an dalam 1 bulan. Qultu inni ajidu quwwah. Lalu aku kata kepada Nabi, kan, aku masih punya kekuatan lah, atau ada kemampuan. Qala iqra'hu fi ashrin. Baca dalam 10 hari 1 kali khatam. Qultu inni ajidu quwwah, masih ada kemampuan lebih dari itu, kan. Qala iqra'hu fi sab'in. Baca dalam 1 minggu sekali khatam, kan. Wala tazid ala dzalik, dan lebih dari itu. Ini bukan berarti kada boleh, kan. Artinya itu standar yang paling pas untuk menghatamkan Quran setiap kali 1 minggu. Wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menakut-nakuti. Artinya memperingati Rasulullah min nisyanil Quran, daripada lupa dengan hafalan Quran akibat kada dibaca. Faqala, maka Nabi bersabda, ta'ahadul Quran. Hendaklah biasakan membaca Quran. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, lahuwa hafalan Quran asyaddu tafallutan, itu mudah lepasnya daripada seekor onta minal ibil fi aqliha, pada tali kekamnya. Kemudian kita ambil dari halaman 191. Uzkur adab tilawah, sebutkan adab-adab baca Quran. Jawabnya yustahabbu liqari'il Quran. Disunatkan bagi orang yang membaca Quran ayyakuna ala wudu'in, bahwa dia dalam keadaan berwudu. Yang kedua wa ayyakuna fi makanin tahirin nazifin, dan hendaknya dia membaca Quran di tempat yang bersih, yang suci. Yang ketiga wa ayyaqra'a bi khusyu'in wa fikrin, dan membaca itu dengan khusyuk wa waqarin, dan tenang. Wasakinatin, dan diam. Wa yastaka qablal bad'i, dan bersuak sebelum memulai membacanya bil qiraah
wa ay yata'awwadza fi bidayatiha, dan memulainya dengan isti'adzah membaca a'udzubillah. Wa ayyuhafizu 'alal basmalah, wa ayyuhafizu 'alal basmalah, dan memelihara bacaan dengan dimulai dengan basmalah di matla'i kulli surah, pada permulaan tiap-tiap surah, siwa bara'ah, kecuali surah bara'ah. Yang ketujuh, wa antakuna qira'atuha tartilan, dan membacanya dengan tartil. Wa yatadabbara ma yaqra'u, dan memikirkan apa yang dibaca. Itu nomor 8. Nomor 9, wa yata'atsara bi ayatil Qur'an wa'dan wa wa'idan, dan ada pengaruh dengan bacaan Al-Quran, dengan ayat yang dibaca, baik itu menjihad, janji baik atau janji jahat. Fayahzanu wa yabki, hendaklah dia berduka dan menangis, li ayatil wa'id, ayat yang menerangkan tentang ancaman siksa. Faz'an, karena tegang, warahbah, dan takut. Wa yuhsina sautahu bil qiraah, dan membaguskan bacaan atau suaranya dengan bacaan. Wa yajhara bil Qur'an haitsu yakunul jahru afdhala, dan menampakkan bacaan Al-Qur'an kalau nampak itu lebih afdal. Wal qiraatu fil mushaf, dan membacanya melihat tulisan Quran. Nah, kemudian kaifa tariquhu fi tahsilil buka, bagaimana jalannya untuk menghasilkan menangis inda qiraatil Quran, pada ketika membaca Quran. Wa tariquhu fi tahsilil buka, jalannya pada menghasilkan menangis. Ayata'ammala ma yaqra'u minat tahdid, bahwa dia mengamati atau memikirkan ancaman yang dibaca. Wal wa'id, peringatan keras. Wal mawasiqi wal uhudi, dan apa yang dijanjikan. Tsumma yatafakkaru tsumma yufakiru fi taksirihi, kemudian dia memikirkan ketaksirannya. Fiha, pada semua peringatan. Fa illam yahdur inda dzalik, kalau dia tidak hadir hati pada ketika itu. Huznun, tidak hadir oleh kedukaan. Wa bukaun, dan tangisan. Falyabki ala faqdi dzalik, maka hendaklah falyabki, hendaklah dia menangis. Ala faqdi dzalik, atas ketiadaan yang demikian. Fa innahu minal masaib, karena itu termasuk musibah. Kemudian 47 halaman 193 lah. Kalau tadi 192. Limadza qiraatul Quran bil jahri afdal, kenapa membaca Quran dengan nampak itu lebih afdal? Jawabnya, lima fihi min iqazil qarbi, karena membangunkan hati atau menjagakan hati. Wa tajdidin nasyat, dan memperbaharui kerajinan atau kesungguhan. Wan sirafi sam'i, dan memalingkan pendengaran ilal qiraati, kepada bacaan. Wa ta'adda naf'uha ila sami'in, dan membawa manfaatnya kepada si pendengar atau orang yang mendengarkannya. Halaman 193, kaifa idza khasya qiraatul Qur'an jahran riya'an, bagaimana kalau dia membaca Quran itu menampakkan akan menimbulkan riya? Maka jawabnya, fal israru bi qiraatihi afdalu, maka membaca dengan
tidak nampak lah, itu lebih afdal. Yang 49, ayu syai'in afdalu al-qira'atu fil mushaf au ala zahri qalbin. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala salasati aqwalin. Itu halaman 193. Berselisih pendapat para ulama atas yang demikian atas 3 kaul tentang apakah lebih afdal melihat dengan tulisannya atau tidak melihatnya. Nah, istilahnya bahapal kan. Uzkur, sebutkan ikhtilaf para ulama fi dzalik, tentang perselisihan ulama pada yang demikian. Ahaduha, yang pertama, annal qira'ata fil mushaf, membaca Quran, melihat dengan Al-Qur'annya itu lebih afdal, li'anna an-nazra fi ibadah, karena melihat itu sudah menjadi satu ibadah. Fatajtami'u al-qira'atu wan nazru, maka terhimpunlah ibadah itu pada membacanya dan melihatnya. Wasaniha, yang kedua, annal qira'ata ala zahril qalbi, bahwa membaca dengan cara hafalan ya, afdalu, lebih afdal, li'annaha ada'a ila husnit tadbir, karena itu bagus tadbirnya atau memikirkannya. Wasaliswa, yang ketiga, annal amra yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, perkaranya berbeda-beda melihat keadaan lah, dengan berbeda-beda keadaan. Fa in kana al-qari'u min hifzi, apabila yang membaca itu hafal dengan Al-Qur'an, yahsulu lahu minat tadbir, yang menghasilkan tadbir, memikirkan apa yang dibaca, wa tafakkur, wa jam'il qalbi, dan menghimpunkan hati itu lebih banyak, aksaru mimma yahsulu lahu minal mushaf, lebih banyak daripada melihat dengan tulisan. Fal qira'atu minal hifzi afdalu, maka membacanya dengan cara hafalan itu lebih afdal. Nah, itulah ya, pelajaran kita hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.